Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razak yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum kita mulai kajian pagi ini, kita buka dulu dengan pembacaan Sayyidul Istighfar bersama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para jamaah, insyaallah kurang beberapa hari lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan, sudah melaksanakan ibadah puasa. Kalau Muhammadiyah kalau nggak salah sudah melakukan ketetapan tanggal 18, nggih. Muhammadiyah selalu tanggal 18. Kalau pemerintah nunggu isbat. Jadi kemungkinan antara 18 sama 19. Nggak usah khawatir, semuanya sepakat puasa tanggal 1 Ramadan. Nah, kita akan membahas tema tentang Ramadan. Ada satu hadis di riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dikatakan inna Rasulullah uriya a'maran nas qablahu aw ma Allah min dzalika fa ka'annama taqassara a'mara ummati. Rasulullah itu pernah diperlihatkan usia umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dan beliau merasa umatnya itu terlalu pendek usianya. Kenapa? Karena usia umat sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata panjang-panjang. Usianya Nabi Nuh itu sekitar 1050 tahun. Usianya kita umat Nabi Muhammad itu, kata hadis, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu antara 60-70 tahun. Kata Rasulullah, wa qalluhum may yajuzu dzalik, sangat sedikit orang yang umurnya lebih 70 tahun. Jadi kalau jenengan umur 70 tahun mendukur itu berarti wis bonus wis akeh. Ini 60-70 tahun. Fisik kita juga lemah. Fisik itu kita umat Nabi Muhammad itu paling lemah. Nabi Musa itu sholat wajibnya sehari semalam 50 kali. Kita sholat wajibnya 5 kali masih banyak yang nawar. 5 kali masih banyak sholat nunggu injury time. Zuhur ngenteni setengah 3, asar ngenteni setengah 6, subuh kawanan.
Ini yang kemudian umat Nabi Muhammad, fisik lemah, usia pendek, lingkungan paling tidak mendukung. Sebelum Nabi Muhammad itu tidak kenal TikTok. Sebelum umat Nabi Muhammad itu tidak kenal namanya Instagram. Kita umat Nabi Muhammad itu kenal sembarang. Mulai Instagram yo kenal, mulai TikTok yo kenal, YouTube yo kenal, sembarang kenal. Ini umat Nabi Muhammad. Bon. Makanya Rasulullah itu pernah menyebutkan ada 4 nabi yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun. Namanya Nabi Ayyub, 2 Zakaria, 3 Hizkil, 4 Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini orang yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Itu Yusha bin Nun. Ketika Nabi Musa wafat, yang menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel itu Yusha bin Nun. Di dunia barat, Yusha bin Nun ini dikenal dengan istilah Yosua. Yusha bin Nun itu kalau di barat dikenal dengan istilah Yosua. Paham ya? Sama dengan siapa ya? Ada beberapa, Dawud itu kan menjadi David dan seterusnya. Ini beberapa nabi yang pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun. Nah, ini yang oleh Rasulullah sedih. Kenapa? Karena beliau merasa umatku itu umurnya 60-70 tahun. Ibadahnya kan tidak sampai segitu. Saya sama jenengan 60 tahun belum dipotong masa-masa puber. Masa-masa puber jenengan itu 60-70 tahun itu masa puber anggap 15 tahun lah. Dipotong 15 tahun. Jenengan dulu waktu SMP SMA itu kan senengan malam Jumatan istighosah apa malam mingguan nongkrong. Kan senengan malam mingguan. Belum dipotong itu, belum dipotong nonton Liga Champion, belum dipotong nonton film India, belum dipotong nonton drama Korea, belum dipotong nonton drama Cina. Sekarang yang ditonton itu CEO yang menyamar. Lah kan belum dipotong macam-macam itu. 60-70 tahun dipotong macam-macam itu mungkin sisanya sedikit. Jadi ibadah kita itu mungkin, saya sama jenengan kan sehari semalam itu sholat 5 kali. Sekali sholat anggap 5 menit. Itu kalau jamaah. Medak jamaah sak menit mari. Jadi 60-70 tahun itu mungkin ibadah kita tidak sampai 10 tahun. Makanya ini yang oleh Rasulullah SAW disedihkan, karena beliau sedih kalau umatnya nanti yang umurnya pendek, fisiknya lemah, kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad yang usianya panjang, fisiknya kuat, otomatis ibadahnya juga banyak. Dari sinilah kemudian malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, khusus umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, fisiknya lemah seperti kita ini, oleh Allah dikasih bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi Ramadan ini cara kita ngejar ketertinggalan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan, karena kita ngalahkan umatnya Nabi Nuh yang usianya ribuan tahun, ngalahkan umatnya Nabi Musa yang sehari semalam sholat wajibnya saja 50 kali. Itu salah satu caranya adalah kita memperhatikan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini kesempatan kita. Jenengan kan wis 11 bulan hataman WA. Ayo Ramadan hataman Quran. Jenengan kan wis 11 bulan sholat ya kadang maju, kadang mundur. Ayo Ramadan on time pada waktunya. Ini peluang kita. Bon, saya kasih gambaran. Umat Nabi Muhammad itu tidak butuh 80 tahun. Umat Nabi Muhammad itu cukup dapat Lailatul Qadar seumur hidup sekali. Jenengan ini sama kulo, ini seumur hidup, andaikan dapat Lailatul Qadar, tidak usah banyak-banyak, sekali. Itu kan berarti jenengan seperti ibadah 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun menjadi 83 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar seumur hidup sekali. Itu sudah ngalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria yang ibadah 80 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat sekali Lailatul Qadar.
Jenengan kok Lailatul Qadar ketepaan sholat itu oleh Allah dihitung sholat 83 tahun. Jenengan kok waktu Lailatul Qadar ketepaan maca Quran, berarti seperti baca Al-Quran 83 tahun. Tapi kalau Lailatul Qadar jenengan kok tepak rasan-rasan, ya berarti koyo rasan-rasan 83 tahun nonstop. Jenengan waktu Lailatul Qadar kok ketepaan tukaran ambek bojone, berarti koyo tukaran 83 tahun nonstop. Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan, kita gunakan untuk sebaik mungkin, karena kesempatan kita itu ya Ramadan ini. Kan kita sama jenengan kan nggak pernah tahu. Andai kan dikasih kesempatan oleh Allah menikmati Ramadan tahun ini, yang ngasih kita jaminan tahun depan masih dapat Ramadan siapa? Makanya kalau jenengan sama kula nanti Ramadan ini dikasih kesempatan, ayo dioptimalkan dengan sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu tahun depan bisa menikmati Ramadan atau tidak. Lanjut. Para jamaah, ulama mengatakan Lailatul Qadar itu memang kemungkinan besar tanggal 21 ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu ada pada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal berapapun. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, abhamallahu hadhil lailah 'alal ummah liyajtahidu fi talabiha. Allah menjadikan malam Lailatul Qadar ini misterius. Tujuannya apa? Supaya umat Nabi Muhammad itu tidak pilah-pilih ibadah. Qiyamul lail ngenteni likuran. Supaya nggak seperti itu. Makanya oleh Allah dijadikan misterius. Supaya umat Nabi Muhammad ibadah Ramadan itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu sudah mulai ibadah. Nggak usah ngenteni likuran. Paham ya? Ini kata Ibnu Qudamah. Makanya ayo mulai malam pertama kita sudah mulai tata ibadah kita, sudah mulai kita tingkatkan, kita optimalkan ibadah kita. Nggak usah ngenteni likuran. Sodako ngenteni likuran, qiyamul lail ngenteni likuran. Jadi mulai tanggal 1 itu sudah dimulai. Di kitab At-Taqriratus Sadidah itu dikatakan ada 3 cara kita dapat Lailatul Qadar. Cara pertama adalah wa a'la maratibi ihyaiha. Cara paling tinggi mendapat Lailatul Qadar adalah ayyuhyiyal laila kullahu bi anwa'il ibadah. Menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Jika jenengan ingin dapat Lailatul Qadar, pasti tingkatan pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak pernah tidur, fokus ibadah. Tak delok wajah jenengan kok tidak cocok. Yang pertama tidak cocok belas iki. Mulai tanggal 1 tidak turu ibadah sampai tanggal 30. Ini nggak cocok. Di zaman sahabat, saya punya beberapa riwayat. Sahabat itu kalau sholat terawih, mereka itu pulang dari terawih, itu hanya cukup makan sahur. Setelah itu balik lagi sudah sholat subuh jamaah. Ya, sholat terawih itu selesainya menjelang subuh, pulang sahur, balik lagi subuh jamaah. Kenapa kok seperti itu? Karena di beberapa riwayat sahabat itu ketika sholat tarawih 1 rakaat itu minimal 100 ayat. Berapa? 1 rakaat 100 ayat. Jangan coba baca juz 1. Juz 1 itu 100 ayat, itu perkiraan setengah juz. Berarti kalau setiap rakaat setengah juz, kalau 23 sudah berapa juz? Hampir 10 juz. Makanya sahabat itu dulu ketika sholat tarawih pulang, nyampe rumah hanya untuk sahur, balik lagi sudah sholat subuh. Paham ya? Ini sahabat Rasul, beda dengan sahabat kita. Saya sama jenengan kan masuk sahabat kita, bukan masuk sahabat Rasul.
Lah kalau yang sahabat kita senengnya sing triple cool apa sing 100? Saya sama jenengan kan sing seneng triple cool ya, beda kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini tingkatan pertama. Makanya tingkatan pertama ini wis kaya gugur. Untuk Baitur Razak gugur. Tingkatan kedua, wa ausatuha, tingkatan yang kedua, ayyuhyiya mu'dhamal lail bima dzukira, menghidupkan mayoritas malam. Jadi kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh, anggaplah maghrib itu sekarang jam 6, subuh jam 4, berarti kan satu malam itu anggap 10 jam. Jadi tingkatan kedua ibadahnya minimal 6 jam. Ibadahnya setiap malam mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 minimal berapa? 6 jam. Tak delok wajah saya sama jenengan ya dapat meyakinkan sing 6 jam iki. 6 jam loh, 6 jam. Wong jenengan terawih boleh sing cepet. Nah, makanya sing paling enak yang ketiga, paket hemat. Nah, paket hemat ini kalau bisa diamalkan. Apa yang paket hemat? Yang paket hemat adalah ini. Ini yang sering setiap tahun saya sampaikan. Jenengan Ramadan itu jangan fokus ke terawih. Bukan berarti saya ngajari jenengan tidak terawih loh ya. Engko tahun ini tidak nosen terawih. Enggak, maksud saya prioritas itu bukan terawih. Prioritas itu adalah 3 sholat ini. Maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Ini prioritas pertama kita. Usahakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 jangan sampai ada yang bolong tidak jamaah. Ini jenengan lakukan maka pasti dapat Lailatul Qadar. Sing penting maghrib, isya, subuh jamaah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak ada yang bolong. Saya bacakan hadisnya. Di hadis riwayat Baihaqi dikatakan, man shallal maghrib wal isya fi jamaah, orang yang sholat maghrib dan isya berjamaah, hatta yang qadiya Ramadan, sampai akhir Ramadan. Berarti dia sholat istiqomah maghrib isya jamaah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, istiqomah, tidak ada yang bolong. Kata Rasulullah, faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir, maka dia telah mendapatkan bagian sempurna dari Lailatul Qadar. Maghrib, isya jamaah tanggal 1 sampai tanggal 30 ndak ono sing bolong. Kata Rasulullah pasti dapat bagian sempurna dari Lailatul Qadar. Paham nggih? Makanya hati-hati. Satu, biasanya nanti di bulan Ramadan banyak acara buka bersama. Ono buka bersama teman PAUD, ono buka bersama teman TK, teman SD, teman main kelereng, terus kan sembarang ono. Kalau jenengan ada buka bersama, tidak masalah. Cuma pesen saya satu, kalau ada buka bersama, bilang sama panitianya, rundown acaranya diatur. Jangan sampai ada buka bersama, mangane jamaah, maghrib tidak jamaah. Paham ya? Jangan sampai ada buka bersama, mangane jamaah, maghrib tidak jamaah, rugi. Yang perlu dijaga, maghrib jamaah. Jangan atur lah, ya apa sekiranya maghrib iso jamaah, mari maghrib mangan bareng tidak apa-apa. Sing penting maghrib jamaah. Kadang-kadang buka bersama itu bukan hanya maghrib jamaah yang hilang, sak maghribnya hilang. Ketemu konco suwe ngono, kadang-kadang wis mari mangan ndak sempet sholat, ngobrol ngalor ngidul moro-moro isya. Ini buka bersama kan eman. Gara-gara buka bersama ndak sholat maghrib, bahkan tidak sholat jamaah. Makanya iman-iman, ayo kalau ada acara buka bersama maka lakukanlah rundown acaranya diatur. Sekiranya tetap bisa maghrib berjamaah. Yang kedua, isya. Isya ini saya sering ngomong, ayo fokusnya jangan terawih. Sholat isya dengan sholat terawih, isya jamaah dengan terawih, lebih tinggi mana pahalanya? Isya jamaah, jangankan dengan isya jamaah. Sholat terawih dengan sholat ba'diyah isya,
itu masih lebih tinggi pahala ba'diyah isya. Sholat taraweh dengan ba'diyah isya itu masih lebih tinggi ba'diyah isya. Makanya saya pernah datang ke masjid itu, ada satu masjid saking fokusnya ke taraweh, setelah isya itu tidak ada jeda untuk sholat ba'diyah. Itu rugi, wong ba'diyah isya itu lebih tinggi dibandingkan taraweh pahalanya. Paham ya? Hanya yang dijaga isya jamaahnya, bukan tarawehnya. Bon. Nah, nanti kalau jenengan ndak nututi sholat jamaah isya, masuk masjid jamaah isya wis mari, sudah masuk sholat taraweh berjamaah, maka jangan sholat isya sendiri karena pingin ngejar taraweh. Paham ya? Jangan sholat isya sendiri di pojok supaya bisa sholat taraweh jamaah, itu rugi. Seperti buang tumpeng golek upo, kata kalau orang Jawa. Yang benar bagaimana? Caranya dua. Cara pertama, jenengan cari teman jenengan yang bisa diajak untuk sholat isya ngulang supaya bisa nemenin jenengan jamaah. Apa boleh sholat isya 2 kali? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Di riwayat Muslim itu Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat isya 2 kali. Satu, menjadi makmum Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian dia pulang ke rumahnya diangkat jadi imam. Maka Mu'ad bin Jabal kalau sholat isya 2 kali, jadi makmum, jadi imam. Pertanyaannya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Mu'ad bin Jabal ketika sholat isya pertama jadi makmum itu kan sholat wajib, karena sholat yang pertama. Ketika dia pulang ke rumah, dia itu jadi imam, sholatnya sudah jadi sholat sunnah karena isya yang kedua. Makmumnya Mu'ad sholat wajib karena sholat yang pertama. Berarti ini dalil, kata Imam Nawawi, sholat wajib boleh jamaah dengan sholat sunnah. Makanya jenengan kalau ndak nututi jamaah, golek konco sing kenal, sing ngerti, terus podong mari ngaji ini kan ngerti, dijak jamaah bareng. Jenengan juga sama. Jenengan kalau suatu ketika selesai sholat isya mau taraweh, kok ada temen ngajak sholat jamaah, jenengan lebih bagus nemeni dia sholat jamaah dibandingkan jenengan taraweh. Kenapa? Taraweh bisa disusul. Jenengan nemeni dia sholat jamaah itu dapat pahala sodako. Di hadis itu Rasulullah pernah sholat asar, ya, sholat asar selesai, kemudian ada satu orang baru masuk, tidak nututi jamaah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang mau sodako ke orang ini? Sahabat bertanya, maksudnya bagaimana Rasul? Temani dia jamaah, maka itu sodakohmu kepadanya. Paham ya? Jadi cara pertama, jenengan tidak nututi sholat isya jamaah, golek konco sing podo-podo ngerti pengajiannya. Saya sering kalau di rumah itu perjalanan jauh kok nggak nututi sholat, itu saya biasanya istri saya tak minta sholat lagi supaya bisa nemeni jamaah. Paham ya? Kalau nggak nemu Ustadz, di masjid saya kok ketepaan dan saya ngelok ngaji, butuh jamaah Sabtu mengaji. Nah, kalau dia tidak nemu, cara kedua, sholat isyaknya jamaah dengan terawih. Saya ulang lagi, kalau jenengan sudah nemu konco, tidak ada yang bisa dijak sholat jamaah, jenengan selesai jamaah isya sudah terawih, maka sholat isyaknya jamaah dengan sholat terawih. Nanti jamaah terawih, imam dapat 2 rakaat, jenengan lanjutkan sendiri. Paham ya? Nanti terawihnya nggak nututi, terawihnya saja yang kita tambah, nggak jamaah nggak apa-apa. Yang penting isyae jamaah. Ini yang perlu dijaga, maghrib isya jamaah. Yang ketiga, subuh jamaah. Di hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, waman sholat subha fi jamaah, orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shollal laila kullah, maka dia seperti orang yang sholat semalam suntuk. Makanya kalau jenengan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 istiqomah maghrib isya subuh jamaah, itu sama dengan orang sholat semalam suntuk tidak tidur. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30.
Kalau jenengan mulai tanggal 1 sampai 30 tidak ada yang bolong, maghrib, isya, subuh jamaah, maka Lailatul Qadar datang tanggal berapapun, jam berapapun, jenengan pasti dapat. Paham ya? Karena jenengan dengan maghrib, isya, subuh jamaah dianggap seperti sholat semalam, maka datang jam berapapun, tanggal berapapun pasti dapat. Makanya ini ayo komitmen bersama, subuh jamaah, maghrib, isya jamaah, ini yang perlu dijaga. Perkara terawih itu tambahan, gitu ya. Yang selanjutnya terawih. Nah, terawih itu kalau bisa ya kita lakukan. Jangan terawih ambil yang ke-11-an apa 23? Ada yang ke-11-an? Ada yang 23? Karena saya tidak terawih, tidak popong sunnah. Paham ya? Nah, saya ingin menyampaikan ini. Jenengan sing biasa terawih 11 lanjut. Sing biasa terawih 23 lanjut. Tapi mbok menawa jenengan kesel. Tanggal 17 ndak sanggup terawih 11. Ndak sanggup terawih 23. Kenapa? Karena capek habis tawaf 7 putaran di 7 mall. Kan wis kesel. Wong tawafe yang 7 mall ya kadang-kadang kan Ramadan golek kelambi sak mall iku ndak sing cocok. Golek mall maneh. Lho sing kaya ngene kan jenengan mall kan wis kali lek-leke. Andai kan jenengan ndak sanggup terawih 11, ndak sanggup terawih 23. Tak kasih yang paket hemat. Apa? Minimal maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, nambah setelah isya jamaah sholat 4 rakaat plus 1 berarti 5. Paham ya? Tapi saya ulangi lagi loh, ini nek terpaksa ojo gawe rutinan. Kok mari pengajian iki Ramadan iki rutinan, gerakan terawih 5 rakaat. Aliran sesat. Saya ulangi lagi, ini bukan untuk rutin. Mbok menawa nanti jenengan tanggal 17, tanggal 15, tanggal 11 ada keperluan, capek, ndak sanggup 11, ndak sanggup 23. Minimal maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, nambah setelah isya 4 plus 1. Apa dasarnya? Dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan kana Rasulullah idza shallal isya raka'a 4 raka'atin wa autara bisajdah. Rasulullah itu kalau selesai sholat isya, beliau itu sering sholat 4 rakaat setelah isya ditambah witir 1. Ini seharusnya tidak harus Ramadan. Nanti malam jenengan bisa ngamalkan. Makanya tadi saya katakan jenengan tidak sanggup terawih sing 11, tidak sanggup terawih sing 23, minimal ini isya jamaah, mari isya jamaah nambah 4 plus 1. Paham ya? Pun di hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, Rasulullah dikatakan begini, man shallal isya fi jamaah, orang sholat isya berjamaah, wa shalla 4 raka'atin qabla ay yakhruja minal masjid, setelah sholat isya berjamaah dia sholat 4 rakaat sebelum keluar masjid. Jadi jamaahnya di masjid, setelah jamaah dia sholat 4 rakaat sebelum keluar masjid. Kata Rasulullah, kana ka'idli lailatul qadri, itu setara Lailatul Qadar. Paham ya? Setara apa? Lailatul Qadar. Makanya jenengan tadi saya katakan tidak sanggup terawih minimal ini. Ya? Boleh pokoknya kalau 2 rakaat plus 3 tidak masuk ini. Minimal 4. Jadi 4 itu 22 plus 1. Paham ya? Jadi kenapa? 5 dengan witir. Makanya tadi saya katakan jenengan tidak bisa 11, tidak bisa 23, minimal 5. 5 itu 4 plus 1, harus ada 4-nya. Apa niatnya 4? Bisa diniati ba'diyah isya. Jadi jenengan tidak kuat terawih, minimal isya jamaah, ba'diyah isya
rakaat nambah witir 1. Paham ya? Atau bisa diniati ba'diyah isya 2 rakaat, yang 2 rakaat bagian witir, berarti witirnya 3. 2 rakaat ba'diyah, witir 2 plus 1, pokok 4. Paham ya? Ini kalau bisa diamalkan sak kesel-keselnya minimal nambah 4 plus 1. Kalau tidak sanggup, ada sholat sunnah yang jangan ditinggalkan. Apa? Witir. Jangan tidak sanggup Ustaz, wis wesel Ustaz nambah 4 wis isyae makso. Ya sudah, jenengan maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, setelah isya nambah sak rakaat witir. Wis ojo ditawar maneng. Nambah sak rakaat witir. Ndak sanggup Ustaz berdiri, longgo. Wis kurang apa? Pokok witir. Jenengan setelah isya ndak kuat ngadep, wis pokok witir siji longgo. Karena sholat sunnah itu kan ndak wajib berdiri. Paham ya? Pokok witir. Kenapa? Karena sholat sunnah yang paling tinggi pahalanya itu witir. Yang rutin loh ya, tidak memasukkan sholat id, enggak. Yang sholat rutin itu yang paling tinggi pahalanya sholat witir. Makanya di hadis dikatakan sholat witir itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad witir ngenteni Ramadan, ndak Ramadan, ndak witir-witiran. Tapi bukan jenengan, orang lain. Kalau jenengan kan wis biasa ngaji, wis witir bendino berarti kan. Makanya kalau bisa mulai nanti malam tuh witir. Saya kalau witir tuh setelah sholat isya itu enak. Sebelum tidur witir, pasti witir itu. Paham ya? Makanya kalau jenengan ndak bisa, minimal wis paling minim isya jamaah witir siji. Ndak kuat ngadeg longgo. Terus kan wis enak. Pokok jangan tinggalkan sholat witir. Paham ya? Ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Saya ulangi lagi. Napa? Yang pertama napa? Maghrib jamaah, terus isya jamaah, subuh jamaah, nambah terawih kalau tidak sanggup 4 plus 1 5, tidak sanggup wis witir. Wis itu jenengan jaga, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Yang penting tidak ada sing bolong. Paham nggih? Apa saja nanti yang perlu dioptimalkan di bulan Ramadan? 1, ibadah wajib. Ingat fokusnya kualitas wajib, bukan yang sunnah. Sunnah itu tambahan. Maka kalau jangan Ramadan usahakan sholat 5 waktu jamaah konten. Paham nggih? Perkara jenengan terawih itu tambahan. Pokok usahakan kualitas wajibnya optimal. 1 jamaah konten, termasuk kualitas sholatnya. Termasuk kualitas sholat adalah yang sering saya sampaikan, bacaan sholatnya. Ayo, kalau bisa jenengan tuh ngerti apa sing diwaca mulai takbir sampai salam. Jangan sampai kita sholat sudah sekian puluh tahun sampai saiki ada yang tidak ngerti apa yang dibaca mulai takbir sampai salam. Terus sampai kapan lagi Allah ngasih kesempatan kita? Makanya sebelum Ramadan ayo jenengan beli buku-buku bacaan sholat terjemahan itu loh. Jenengan kan baca WA kan sanggup. Mau coba buku bacaan sholat yang ada terjemahannya nggak sanggup. Jenengan beli kuota kan ya kuat. Masa beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya paling 15.000. Jenengan nggak sanggup. Ayo sebelum Ramadan kalau bisa optimalkan mulai sekarang. Jenengan bulan Ramadan sekiranya sudah siap, yang sampeyan baca waktu sholat itu ngerti semua. Allah Akbar itu apa, kabira itu apa, ini wajah itu apa, subhana rabbiyal azim apa, termasuk surat-surat yang sering jenengan baca. Minimal jenengan triple kuliku ngerti kabeh artinya. Kan itu yang rutin jenengan baca kan? Di situ minimal itu ngerti semua. Oke, ini kualitas. Nomor selanjutnya, yang punya hutang sholat, ayo dikodok. Saya ulang lagi, yang punya hutang sholat, ayo dikodok. Begini, di hadis Rasulullah itu mengatakan,
nanti di hari kiamat yang pertama kali diaudit itu adalah sholat. Kalau ada sholat yang bolong, maka Allah memerintahkan malaikat untuk nyari sholat sunnah, untuk nembel sholat wajib yang bolong. Cuma di hadis ada lagi satu hadis yang wajib itu setara 70. Makanya kata ulama berdasarkan hadis ini, sholat sunnah itu baru nembel yang wajib 70 nembel 1. Jadi kalau jenengan punya hutang sholat duhur 1, itu kalau jenengan ngandalkan sholat sunnah, kalau jenengan terawih 2, 3 hari baru bisa ganti 1 sholat duhur. Apalagi yang kesebelasan. Yang kesebelasan berarti kalau jenengan 70 kan butuh waktu seminggu. Seminggu baru ganti 1 sholat duhur. Dibandingkan fokus yang sunnah, mending kodok. Kalau kodok impas, jenengan punya utang sholat duhur 1, jenengan kodok kan impas 1 banding 1. Tapi kalau jenengan ngandalkan sholat sunnah 70 baru ganti 1. Paham ya? Makanya ya, sholat sunnah bisa mengganti sholat wajib. Jangan dibalik. Sholat sunnah bisa mengganti sholat wajib. Cuma kata ulama 70 sholat sunnah mengganti 1, karena yang wajib itu setara 70. Dibandingkan jenengan fokus sholat sunnah, mending fokus ngodok kalau punya utang loh. Bahkan ada ulama yang agak keras, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu keras, saking kerasnya beliau mengatakan orang yang punya hutang sholat haram sholat sunnah. Tapi kalau saya bukan tidak setuju ya, terlalu keras. Beliau sampai mengatakan orang yang punya hutang sholat tidak boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena kewajiban dia belum selesai. Ibarat orang punya hutang, hutangnya tidak disaur, kok rajin sedekah. Itu kata Imam Bukhari bisa dosa. Karena yang wajib bayar hutang, bukan sedekah. Paham ya? Ustadz, apa cukup kodok sholat itu diganti dengan istighfar? Orang kalau tidak sholat, tobatnya itu selain istighfar adalah ganti. Sama dengan jenengan, jangan duwe utang nang konco, duwe utang nang dulur, nang tonggo 100 juta, telat 10 tahun. Cukup enggak jenengan datang ke rumahnya jaluk sepuro? Diantemi waktu jenengan. Cara paling benar itu bagaimana? Sauren isik baru jaluk sepuro. Paham ya? Jadi orang punya utang sholat itu tobatnya apa? Sahur isik baru jaluk sepuro. Paham ya? Dan ini usahakan jenengan punya waktu, kalau jenengan pernah meninggalkan sholat punya waktu untuk mengqadha. Dan saya percepat. Optimalisasi sedekah. Optimalisasi sedekah itu di bulan Ramadan bisa ditingkatkan. Di antaranya kalau punya rizki, hadisnya di riwayat Tirmidzi. Jadi kita mikir begini, kita kalau puasa Ramadan itu kan 1 Ramadan 30 hari lah paling banyak. Berarti kalau kita puasa Ramadan 30 hari dapat pahala 30 hari. Bagaimana puasa Ramadan bisa dapat pahala 300 hari? Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Orang yang ngasih buka puasa, orang yang puasa maka dia mendapat pahala utuh dari puasanya tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Jadi kalau jenengan tiap hari sedekah nasi bungkus 10 lah, tidak usah banyak-banyak, 10. Berarti kalau jenengan istiqomah rutin tiap hari 10 selama 30 hari, berarti jenengan puasa 1 bulan dapat pahala 300 hari. Paham ya? Nasi bungkus regorong puluh lah, harga 20.000 kali 10 berarti 200 ya. Per hari 200. Mungkin bagi sebagian kita berat. Kalau berat, saya kasih solusi yang kedua, grade kedua. Jangan nasi bungkus, kalau jangan tidak kuat, bisa beli kurma. Kurma kardusan itu. Kan ada kurma yang 10 kilo, beli yang 1 kardus,
tahun kemarin itu saya beli 250 per kardus. Saya biasanya tiap tahun pakai yang itu. Jadi kurma yang satu kardus itu tahun ini nggak tahu berapa ya. Kemarin dapat kabar katanya ya harganya masih sekitaran 250. Jenengan beli satu kardus kalau nggak punya uang 250. Wis gawe sak Ramadan wis 250 kalau nggak kuat. 250 satu kardus itu 10 kilo. Itu kalau dijadikan buka puasa dibungkusi kan 3. Itu satu bungkus bisa 200-300 bungkus itu. 10 kilo itu yang kuning itu bisa 200-300 bungkus. Kenapa kok saya kasih yang kedua? Itu ada hadis Ibnu Hibban yang Rasul mengatakan kalau tidak bisa pakai makan ya kurma. Nomor 2, hadisnya kan bicara ngasih buka puasa, bukan ngasih nasi bungkus. Orang dengan kurma 3 bisa buka? Bisa. Maka kalau jenengan tidak sanggup yang pertama, maka ambil yang kedua. Apa? Kurma. Sedekahkan. Nah, okay? Tapi jangan sampai setelah pengajian ini bendino tuku kurma sing sego ndak ono, ya jangan. Saya ingin tanya jenengan, ngekei buko yang bisa glegeken sama ndak glegeken, ganjarannya akan sendi. Sing glegeken sing kurma apa sing nasi bungkus? Maka kalau jenengan ingin dapat pahala yang banyak, yang nasi bungkus atau yang kurma? Nasi bungkus, karena iso glegeken kan? Makanya sing duwe ya tetap nasi bungkus. Yang punya rezeki banyak tetap nasi bungkus, jangan diturunkan grade-nya. Tapi bagi kita yang nggak sanggup, ada peluang yang hampir mirip. Apa? Kurma. Beli satu kardus, jenengan bungkusi menjadi 3 butir jadi buka puasanya orang. Paham nggih? Kalau nggak sanggup, ada solusi ketiga. Apa? AMDK santri. Jenengan beli AMDK santri yang gelasan. Satu kardus itu 48. Harganya 25.000. Berarti jenengan tidak sanggup 200.000 per hari. Solusi kedua kurma nilainya 250.000 sebulan. Tidak sanggup, golek duit 100.000. Sudah bisa beli 4 kardus AMDK santri yang gelas. Saya tanya, jenengan buka puasa habis makan sak bungkus ndak ngombe, nyikso ndak? Kan nyikso, berarti air satu gelas itu berharga ndak? Bagi orang yang puasa berharga. Paham nggih? Maka kalau jenengan ndak sanggup beli AMDK santri 100.000 bondone, maksud ndak iso nyisikan uang 100.000 selama Ramadan? Kan bisa. Minimal kita punya peluang lah, nyisikan 100.000 beli air DK santri yang kardusan, yang AMDK yang gelas, jenengan taruh masjid, itu 48 kali 4 sekitar berapa? Hampir 200 kan? Berarti jenengan bondo 100 wis oleh peluang pahala 200 orang yang puasa. Paham nggih? Cuma tak ulangi maneng, jangan sampai engko tahun ini bendino sedekah AMDK santri kabeh dano sing sedekah sego, jangan. Ya tetap sing mampu nasi ya tetap nasi, yang ndak mampu cari kurma, yang ndak mampu ayo bisa punya peluang sama AMDK santri. Oke, ada jamaah itu di Bukit Palma itu yang udah 4 tahun yang lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun yang lalu ikut pengajian, akhirnya sampai sekarang dia itu setiap Ramadan pasti beli AMDK santri itu sampai 1 pick up. Pick up itu dibagikan ke masing-masing. Tapi dia juga punya jatah untuk nasi kotak. Itu oke. Terakhir. Ayo Ramadan punya target hatam Quran. Sampai kapan lagi kita ndak hatam Quran? Wis 11 bulan ndak hatam-hatam. Mosok Ramadan ndak iso hatam. Ayo punya target ya apa sekiranya Ramadan hatam Quran. Karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Saya kasih gambaran. Ada beberapa ulama itu kalau Ramadan fokus baca Quran. Di antaranya Al-Aswad. Al-Aswad ini yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad itu menghatamkan Al-Quran kalau bulan Ramadan 2 hari sekali hatam. 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam. Berarti 1 bulan bisa 15 kali hatam Quran.
Qatadah itu hatam Quran kalau selain Ramadan 7 hari. Kalau masuk Ramadan 3 hari sekali hatam. Kalau masuk tanggal 20 sehari hatam. Sehari hatam tanggal 20. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hatam Quran 1 hari 2 kali. 1 bulan 60 kali. 1 hari itu 2 kali. Ada beberapa riwayat yang mengatakan 1 kali hatam dalam sholat, 1 kali hatam di luar sholat. Sehari 2 kali. 1 Ramadan 60 kali. Ini Imam Syafi'i, bukan Pak Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, jenengan kan sering mengaku pengikut mazhab Syafi'i. Mosok ndak niru nang Imam Syafi'i. Kalaupun kita ndak bisa niru persis sakwulan suwida, ayo niru minimal sakwulan hatam Quran. Khusus Ramadan minimal 1 bulan hatam Quran. Paham nggih? Ditarget lah. Kita kasih reng-rengan lah. Jenengan kalau Ramadan pingin hatam Quran itu berarti targetnya 1 hari sama dengan 1 juz. Juz Quran loh ya, bukan juz buah loh. Pakai tunggale me juz buah ya, poso-poso. 1 hari 1 juz. 1 juz itu kalau jenengan lihat juz pertama itu 1 juz itu 20 halaman. Oke, 20 halaman nih. Yes. Jenengan 1 hari 1 juz, 20 halaman. Baca Quran 20 halaman, 1 waktu, berat enggak? Mungkin berat. Kalau berat dibagi 5 setiap sholat. 1 kali sholat berarti 4 halaman. Mek si abot bagi loro. Durunge sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Sebelum sholat sak lembar, setelah sholat sak lembar. Bon, sebelum jenengan ngomong berat, saya kasih gambaran. Jenengan kalau sholat kadang-kadang sempet sebelumnya buka WA, sempet scrolling TikTok, sempet buka YouTube. Ibu-ibu sebelum sholat sempet check out. Oh kan sempet kan? Kadang-kadang delok live Shopee aja setengah jam untuk cari harga murah. Artinya sebelum sholat kan kita sempet buka HP. Setelah sholat sempet bisa 1 jam. Kadang-kadang kalau sudah scrolling itu tidak kerosok. Apalagi waktu scrolling kok ada cerita CEO yang menyamar kan, wis berjelit-jelit itu nanti kan. Artinya begini, kalau untuk HP, untuk media sosial, sebelum sholat kita sempat setengah jam. Setelah sholat kita sempat sak jam. Mosok kongkon moco Quran sak lembar sebelum sholat punya banyak alasan. Baca Al-Quran 2 halaman setelah sholat punya banyak alasan. Ngono jaluk mlebu surga sing paling dhuwur. Makanya ayo wis pokok minimal Ramadan hatam lah. Jenengan kalau tidak bisa sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Tapi usul saya, jenengan kalau sebelum sholat, setelah sholat, boleh tidak Ustaz Al-Qur'annya pakai aplikasi di HP? Boleh. Cuma resiko. Karena kalau jenengan baca Quran di aplikasi HP, kadang-kadang baru dapat 2 baris, Shopee-ne muni. Lo kira-kira mek Shopee-ne muni, lanjut baca Quran apa lanjut check out? Makanya kalau jangan mau baca Quran pakai aplikasi, pakai mode pesawat dulu. Paham nggih? Pakai mode pesawat, baca Quran dapat 2 halaman, mode pesawatnya dimatikan tidak apa-apa. Jangan waktu baca HP PA-ne muni. Ndak kira dadi. Paham nggih? Hanya usahakan sebelum 2, setelah 2. 1 bulan khatam Quran. Gitu nggih. Pun ada yang mau tanyakan? Saya silakan.
Ada yang tanya? Nggih, monggo. Yang keras nggih. Nggih. Nah, untuk ibu-ibu yang berhalangan, tidak usah kecil hati. Jenengan setiap maghrib, isya, subuh jamaah, jenengan tetap bangun, jenengan niati Allah, saya tidak sholat bukan karena malas. Saya itu istiqomah sholat. Cuma gara-gara head, saya tidak sholat. Saya tidak sholat ini menjalankan perintahmu. Maka jenengan tidak sholat, tidak melaksanakan jamaah, kalau itu jenengan istiqomah diniati menjalankan perintah Allah, orang yang berhalangan tidak boleh sholat dapat pahala seperti orang sholat. Paham ya? Kalau jenengan adzan maghrib itu jenengan niat, ya Allah saya ingin sholat maghrib jamaah, wong saya biasanya juga jamaah tapi hari ini saya berhalangan, itu jenengan niati menjalankan perintah Allah. Nomor dua, diganti zikir, itu sudah seperti jenengan sholat berjamaah maghrib isya subuh. Paham ya? Makanya jangan kalau puasa usahakan sahur itu ikut bangun lah, meskipun jangan berhalangan. Ini minimal bantu-bantu yang sahur itu jenengan bangun waktu subuh adzan, jenengan niati seperti itu. Itu oke? Ada lagi? Cekap? Cekap ya. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah, diberikan umur panjang, bisa menikmati ibadah Ramadan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.